الفاتح إلى أرواح والدنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل من أنف إلى يوم القيامة خصوصا إلى روح سيدي الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجر والشيخ نواف بن عمر البندني والشيخ زين السنبا والشيخ علي بن عبد الله البنجر والشيخ محمد شرون عبد البنيل الشيخ محمد خصم إلى شيخنا أبي محمد أمين بن الشيخ محمد زين بن الغني البني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أصل ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجل مالك وهو في سر أبي سوري وعلى أهل وصحبه وتابعهم bisabilillah wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi As-Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Samamadi As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, ujar Syekh Siddiq tadi, manakala dibacakan manaqib aulia Allah, Allah turunkan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi dua pintaan Sidin. Apabila Sidin dibaca manaqib oleh Allah Ta'ala itu, Allah turunkan rahmat pasti kada mengaramput Sidin. Soalnya nang bapandir ini wali, mun ulun ajen mangarang bisa beja mengaramput. Nah, ini wali nang bapandir pasti diturunkan rahmat di tempat itu. Nah, atas orang nang membaca, ulun nang membacakan misalnya lebih rahmat juga. Dan orang yang hadir mendengarkannya, pian nang dudukan di situ nang khusuk mendengarnya dengan syarat tadi waktu membaca manaqib jangan ada nang baruko. Nah, ini ampun maaf ulun madahkan. Jangan ada baruko. Tahani dulu berokok, kena limbah makanan aja jaga sambung kita merokok. Dan jangan ada nang pandiran ujar Sidin nih, orang menyampaikan ujar Sidin, artinya mendengarkan tadi, jangan barokok, jangan pandiran atau jangan berbuat sia-sia lainnya, lebih baik goreng menkawa daripada pandir. Nah, dapat rahmat orang itu tadi. Jadi ujar Sidin tadi, apabila dibaca dengan manaqib, Allah turunkan beberapa rahmat, banyak rahmat nang turun di tempat itu. Kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Syekh Saman Al-Madani, walinya Allah taala, wali kutubnya Allah taala, orang yang dekat dengan Allah taala, lalu kita minta perantara lawan Sidin. Sidin menyampaikan lawan Allah taala. Kalau kita seorang berdoa belum tentu kabul. Tapi karena memakai Sidin, wasilah daripada Sidin, Allah kabulkan. Kenapa? Karena Syekh Saman itu adalah kekasihnya Allah. Nah, lalu apa yang kita minta? Nah, misalnya hendak minta luas rezeki, ya Allah dengan berkat Syekh Saman luaskanlah rezeki kami yang halal. Jadi minta rezeki ujungnya yang halal. Jangan minta rezeki saja, ujungnya yang halal tadi rezeki tadi. Kenapa? Supaya halal, supaya selamat kita. Apabila kita makan yang haram tadi, kada bacang selamat. Bila kada bertaubat, kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih. Setiap daging, setiap darah daging atau setiap tubuh yang tubuh itu besar karena makanan yang haram, itu neraka yang lebih utama baginya. Na'udzubillah. Jadi kita berusaha halal. Arti halal karena masih jangan membunguli kawan.
Itu na halal tuh bila kawan aslinya bila inya bakal lompok telah atau bersamaan ujar bahasa ini transparan kada bahasa sombian. Nah ulihan kita saini hasilnya saini itu ngaranna transparan. Lalu ulihan tadi kita belanjakan untuk anak buah kita, anak bini kita, halal ngarannya. Tapi apabila kita tertutup, manipulasi ngaranna, itu haram. Nah kita beri makan lawan anak buah kita, lalu anak buah kita pembebal, karena banyak kena haram. Siapa yang menanggung? Kepala rumah tangga abahnya. Bini pang menanggung kada, bini tahu kanyang aja. Anak pang kada menanggung, tahu kanyang aja anak. Yang menanggung dosanya adalah kepala rumah tangganya. Nah, itu deh. Jadi kita meminta dengan berkat Tuan Syekh Saman, mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal. Kemudian mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita supaya begawi nyaman. Misalnya hendak begawi tapi garing, kada wajib begawi. Bisa orang rame memuja, rame maamas. Kolehan orang begawi tapi kita garing, kada kau dapat duit. Nah, jadi meminta rezeki yang halal, kemudian badan sehat. Apa tuh dari badan sehat tadi? Apakah hanya sekedar badan sehat aja? Kita sambung pulang badan sehat untuk apa? Kita sambung tadi badan sehat untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Supaya Allah memberikan kesehatan lawan kita, kada sia-sia kita gunakan. Misalnya badan sehat pulang leh kawa begawi, tapi kada untuk beribadah. Luput pulang. Ibadah ini luas. Nah, banyak arti ibadah di sini. Setiap pekerjaan yang baik adalah itu ibadah. Yang niatnya karena Allah Ta'ala itu ibadah. Atau mendekatkan diri kepada Allah. Contoh orang berkurban, kurban sapi. Di sini kalau berkurban sama lah. Ada orang nyumbali sini. Orangnya bulikan di sini ada mungkin baraya sini berataan. Nah, orang berkurban itu apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah niat berkurban, bukan untuk bersenang-senang bagi daging, bukan untuk rame-rame bagi daging. Kita aja rugi, jangan kada berkurban ya orang di sebelah sana rame berkurban, kita nih kada hawai lalu aja. Lain niatnya sudah. Jadi fokuskan niat untuk berkurban tadi taqarruban ilallah, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah terima kurban kita. Lalu lillahi ta'ala ngarannya. Tapi apabila niat kita untuk hanya barang-barang bagi daging untuk supaya kayak pemakan daging nyaman, luput niatnya. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu sesuai sesah kecuali sah. Pak kalau cocok niatnya hanya diterima. Kita di sini pulang membaca manakib adalah untuk memuliakan atau mencintai walinya Allah Ta'ala Syekh Saman. Siapa yang mencintai Syekh Saman, maka orang itu nanti bersama Syekh Saman juga. Misalnya orang ini Pasik, tahukah Pasik? Pasik itu kada baiklah gawian, Pasik ngarannya. Atau bertentangan dengan hukum syariat, Pasik ngarannya. Tapi ia cinta dengan Syekh Saman, kemudian mengamalkan dari Saman, maka nanti orang itu akan berdapat syafaat Syekh Saman. Itu kelebihannya kita mencintai wali ini. Apabila kita bersama Syekh Saman, otomatis kita di surga bersama Rasulullah juga. Karena apa? Karena Rasulullah Syekh Saman bersama Rasulullah di surga. Kita pun umpat juga kita buat. Karena sewaktu hidupnya adalah mencintai wali Allah Ta'ala. Kita ini kada bisa mencintai Rasulullah lamun kada ada nang membimbing, namun kada ada nang melajari, kada kau mencintai. Harus ada gurunya nang majarna kayak ini cara-caranya baca salawat ujar guru. Lalu hati itu terdekat dengan Rasulullah. Salawat itu dari mana? Turun temurun dari Rasulullah, dari wali-walinya sampai ke kita. Etanya berkat wali juga ngarannya.
Nah, jadi orang yang mencintai Allah Ta'ala tadi almar'u ma'a man ahab. Gitu. Jadi seseorang nanti kena bersama orang dicintainya di akhirat kena siapa yang dicintai itu yang kita bersama kita. Mudah-mudahan kita ini bujur-bujur cinta sesama. Meskipun hanya awal itu umpatan. Tahukah umpatan? Ikut-ikutan. Tapi karena sering ikut-ikutan rancak umpat-umpatan lalu Allah tanamkan di hatinya bujur-bujur mencintai sekaman. Kayak apa buktinya mencintai sekaman? Cinta itu perlu bukti loh. Jangan hanya rayon-rayon aja, WA aja kirim, tapi buktinya kan ada. Sama bohong. Ya ada. Oh, segar gitu nya. Kita dengar cinta segar. Kalau cinta sudah hidup banyu apa? Kalau cinta sudah hidup banyu lirnya terasa setruk. Bujur-bujur cinta hidup ya. Kalau cinta sudah melekat, ada menakan teh kucing rasa coklat ya. Itu kalau pintaran gitu. Itu saking mahabbahnya lawan wali tadi. Begitu juga kita kalau cinta dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala, apapun yang terjadi selalu ingat dan Allah Ta'ala. Ini yang sulit. Kadang-kadang kita ini hanya pada cinta saja, tapi sudah ditimpakan Allah musibah, diuji dengan musibah, kita mengeluh. Padahal sudah banyak masa yang kita lewati, bahagia dengan kehidupan kita. Allah berikan kebahagiaan, rezeki yang luas, bini yang cantik. Wush. Ya bahagia kalau. Nah, tetapi akhirnya suatu saat Allah uji kita ini. Ibarat berusaha ada masa surutnya. Mengeluhkah kadakah? Padahal Allah coba hanya beberapa saat aja. Sedangkan kekayaan yang dinikmatinya tidak luar biasa, tidak terhitung masanya. Lalu dicoba mengeluhkah kada? Apabila bah aja ya nayam nih. Wajar manusia mengeluh karena apa? Hamba. Karena kita orang awam wajar. Tapi jangan sebatas itu, lapurlah dengan Allah Ta'ala. Karena yang memberi rezeki Allah Ta'ala, kemudian yang menguji Allah Ta'ala, dan yang memulihkan kita Allah Ta'ala juga. Kada ada yang lain. Si saman kah kada? Si saman itu hanya perantara. Nah maka itu kita perantara, mudah-mudahan wasuski, kuat iman, usaha bagus. Bini batam. Nah, bini batambah bagus, bukan batambah dua, ada bini batambah bagus lawan kita. Nah, yalah, lamun terlalu banyak bini ngalih kena seekong cukup aja lah. Kada bini mudahan batambah bagus kita kayak itu. Jangan pun bini batambah aja, wah, aduh, bingung kita nang mana nang dipakai. Nah, jadi mudahan bini batambah bagus lawan kita, artinya berbakti lawan kita. Itu niatnya. Nah kecuali ada izin bini, ayo ijaz itu ada apa-apa. Oh banyak ayo jangan kawin aja lagi aku sirila abahnya nikam kawin. Itu izin bini, namun kada izin jangan wane, jangan anak macam-macam. Kalau tak kipai piring. Itu Syekh Saman tadi lah, mudah-mudahan kita ini bujuk cinta lawan Syekh Saman tadi. Dan nang lokasi nang di sini nang dibuka mudahan bagus lah. Mudahan berberkah. Nyatakan tadi apabila kita mendapat rezeki, nyatakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu macam-macam. Boleh duit sumbangkan untuk kebaikan. Ibadah ngarannya. Nah, lalu apabila kita sumbangkan duit tadi untuk kebaikan, Allah tambah rezeki kita. Soalnya Allah berjanji dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah Ta'ala. Kadang mungkin Allah berbohong mengarampot. Asalkan bujur-bujur kita niat kita untuk ibadah, Allah tambah rezekinya. Nah, istilah kita ini karena berusaha itu ada ujian ya. Itu dipasang surut. Jangan khawatir, lapun Allah Ta'ala. Berarti ada teguran oleh Allah Ta'ala. Lalu kita ujar bahasa kita introspeksi diri. Apa salah kulawan Allah Ta'ala ini? Mungkin kelalaianku dengan Allah Ta'ala. Mungkin aku karena diberi kekayaan aku lupa dengan Allah Ta'ala.
Sehingga aku tegur dia. Nah syukur Allah Ta'ala menegur. Coba kalau kada ditegur. Rezeki bertambah terus. Kada terus sampai mati. Itu ngaranna istijraj. Istijraj itu ngarannya. Kita nasihat terus kada pernah garing. Bahkan lawan Allah Ta'ala sering lupa. Kada pernah batukun aja kada pernah. Paling ada batuk tuh tersangkang makal pintu aja tuh cocok anunya bilahnya lalu batuk. Saking Allah berita Allah kesehatan lawannya. Padahal itu hanya istijraj. Jangan disangka itu kelebihan kita. Kalau langsung alhamdulillah kawannya aku ada pernah garing. Jangan bangga dulu. Itu bisa istijraj. Kita ambil kisah dahulu. Pian mungkin pernah meninggal, bahkan sering, kada mungkin kada pernah. Firaun itu menurut cerita cuman satu kali pernah pilok behingusan. Cuma satu kali aja. Dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan kekayaannya, dengan kehebatannya, lalu inya merasa jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku jar Firaun Tuhanmu nang paling tinggi. Padahal inya kada sadar bahwa inya itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kada sadar. Nah jadi kita ini karena mengaku banyak dosa, banyak bersalah dengan Allah Ta'ala, ucapkanlah istighfar. Sakurang-kurangnya berapa? Sehari 100 sakurang-kurangnya jar Nabi. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Dalam hati kita mengaku banyak salah lawan Allah Ta'ala. Banyak bisi dosa. Tetapi apabila kita kada mau beristighfar, kada mau minta ampun, kita adalah dipadahkan orang yang sombong. Sombong lawan siapa? Lawan siapa? Ada lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi menyuruh ujar Nabi sehari itu paling kurang 100 beristighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi sampai menangis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim menangis. Masakannya kegenangan anu. Kadang nangisnya itu kada ingat lawan dosa. Kabila waktu nang bagus beristighfar di dalam Quran dipadahkan. Pada waktu sahur mereka itu mengucap istighfar atau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Artinya nang bagus beristighfar itu di waktu sahur sebelum subuh. Misalnya lah jam 3 atau kadang-kadang jam 3, jam setengah 4 bangun ambil wudu atau mandi junub dulu malam Jumat misalnya terpakai malam tadi terpakai apa gerang dulu karena kan kisah paham pulang nah ini bisa minta mamanya sama neng kita misalnya kita bangun, lalu ambil wudhu, kemudian sunat wudhu, lalu di situ duduk membaca istighfar dengan Allah dengan suasana yang sunyi. Kita minta ampun dengan Allah. Disitulah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita asalkan bujur-bujur. Jadi itu adalah di Quran dipadahkan kalau kada salah ayatnya wabil ashari wahum istighfirun. Mungkin salah kayak itu bang. Pada waktu sahur mereka itu adalah meminta ampun dengan Allah Ta'ala. Saban malam kayak itu. Nah lalu rezeki mudah, pikiran tenang. Ini biar banyak duit, pikiran gelisah, kacau. Apalagi yang bisa menyebabkan pikiran tenang, rancak dengan yang ingat dengan Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Ta'ala itu adalah menenangkan hati. Kayak apa mengingat Allah Ta'ala aja? Apakah la ilaha illallah? Itu iya juga. Segala musibah yang menimpa lawan kita, kita ingat dengan Allah Ta'ala, itu ngarannya ingat juga. Tatma'innul qulub. Artinya kita akan mengembalikan lawan Allah Ta'ala. Segala perkara itu kan semuanya itu datang dari Allah Ta'ala.
Itu tadilah. Mudah-mudahan kita selamat beradaannya. Dengan berkat Syekh Saman mudah-mudahan kita selamat. Allah manjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah meluaskan rezeki kita dalam taat ibadah kepada Allah dan luaskan rezeki kita dalam taat kepada ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi kita sabarataan ini dan keluarga kita, anak kita, orang tua kita husnul khatimah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين